Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan coba belajar membuat sebuah report menggunakan Jasper. Di sini kita menggunakan Jasper Studio, teman-teman bisa download di internet untuk Jasper Studionya. Di sini saya menggunakan Jasper Studionya itu yang versi 68 yang kita coba lihat Jasper. Nah ini yang versi 68. Jadi Jasper Studio ini adalah software untuk kita ngedesain sebuah report ya. Jadi di Jasper ini kita bisa ngedesain sebuah report di mana reportnya itu nanti bisa kita bikin jadi PDF, Excel, dan Word. Tapi biasanya itu orang-orang biasanya menggunakan untuk PDF ya khususnya ya. Jadi nggak usah bertele-tele, kita langsung mulai saja. Oke. Jadi yang pertama itu kalau teman-teman sudah buka si Jasper Studionya, itu pertama-tama teman-teman bisa bikin project baru aja, klik new. Di sini pilih project. Nah, di sini kita bikin ini kita hapus dulu, delete project, oke. Nah, kita bikin baru ke ini ya, file new project dev. Ini ambil yang Jasper Studio, ambil yang project. Kalau udah kita klik next. Nah, di sini masukin Jasper report projectnya itu kita bikin dev mentor. Oke, kalau udah kita finish. Oke, nanti kita bakalan kerja di project kita yang ini. Nah, ini masih kosongan. Oke, kalau udah kita tinggal klik kanan, new, terus Jasper report. Nah, di sini kita akan belajar dulu untuk yang dari ini ya, dari template-nya yang udah ada. Jadi kita ambil yang simple blue di sini. Kalau udah next, nah ini kita mau masukin si simple blue ini di dev mentor project yang udah kita tambahin tadi sebelumnya. Kalau udah next, ini pakai sampel DB aja. Kita ambil sampelnya, kita pilih yang table misalnya address misalnya. Jadi di addressnya ada first name, last name, street sama city. Jadi di sini kita masukin untuk query-nya. Jadi select bintang from address. Nah, kalau dia nggak di merah berarti udah aman ya. Nah, kalau udah kita klik next. Nah, nanti ini kita fill-nya dari database kita tinggal pilih semuanya karena kita mau pakai semua. Atau kalau salah satu bisa pilih ini nanti salah satu. Jadi kalau mau salah satu aja misalnya ID sama last name, kita tinggal klik ini dong. Di sini berhubung kita mau pakai semua fill, maka kita klik yang sini aja. Kalau udah kita next, nah ini nggak perlu kita group, kita nanti saja kalau udah finish. Nah, nanti dia bakalan ngegenerate sesuai template-nya. Ini template-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ada title, terus deskripsinya. Ini ada ID, last name, first name, street, sama city. Di sini kita sekarang ada di bagian desain. Lalu ada bagian source. Ini adalah source-nya. Dia itu untuk extension-nya itu adalah .jrxml. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dia ada XML-nya. Jadi sama seperti XML file lain, dia ada seperti ini ya, file, terus property, name, dan value-nya. Oke, selanjutnya itu ada preview. Nah, ini adalah preview dari si report yang kita bikin. Nah, ini adalah template-nya ya. Sesuai template-nya yang tadi kita pilih. Oke, kita balik lagi ke sini, desain report. Jadi, tadi kalau kita lihat di desain ini seperti ini ya. Tadi main report, simple blue. Ini ada desain reportnya. Terus kita coba ini source-nya tadi. Lalu ada preview yang tadi, preview dari report yang kita bikin. Lalu kita akan lihat yang pertama adalah apa aja sih yang ada di Jasper Studio. Yang pertama itu ada basic element di sini di pojok sebelah kanan, ini namanya basic element. Nah, di situ teman-teman bisa melihat ada elemen node, text field, static text, image, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa coba explore untuk basic elemennya. Cuman yang perlu diperhatiin adalah di sini teman-teman bisa lihat title di pojok sebelah kiri
Ini dia bilang static text. Jadi kalau si title ini adalah static text, artinya teks ini static, di mana teksnya ini nggak akan pernah berubah di dalam report kita. Jadi hanya value-nya pasti satu itu dan tidak dinamis gitu. Oke, lalu ada gambar juga text field. Kalau text field ini teman-teman bisa bikin dia jadi dinamis gitu. Kalau di description ini dia kalau kita lihat static text juga ya. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya parameter, field, dan variable. Jadi kalau kita lihat di sini kita seperti ngedesain sekali dan lagi ngoding juga kalau kita lihat ya, karena di sini ada source-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat di situ ada $F ya, $F, terus di sini ada $V juga ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada $F, terus di sini ada $V. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di sini. Tadi ada $F atau $V, tapi $P nggak ada ya untuk ini. Jadi di Jasper Studio tersebut sebenarnya kita bisa ngelempar parameter. Yang pertama, parameter di mana nanti si parameter ini kita lempar dari backend kita biasanya. Jadi kan kalau kita mau bikin report berarti kan ngambil dari database ya. Biasanya ngambil dari database itu kalau misalnya di Spring Boot itu ngambilnya itu dari repository. Nanti repository-nya bakalan dipanggil di service gitu. Jadi nanti si parameter ini bakalan ini parameter. Si parameter ini bakalan dilempar di service-nya nanti. Misalnya company ID atau misalnya job ID dan lain sebagainya. Jadi ini parameternya. Jadi si parameter ini adalah input dinamis yang hanya ada dalam satu nilai sebuah report. Jadi kalau tadi kita lihat si static text itu dia static, artinya si teks ini nggak akan pernah berubah. Si title ini nggak akan berubah, si description dia nggak akan berubah. Tapi di sini dia bilang ada yang namanya parameter, input nilai dinamis yang hanya ada dalam satu nilai di sebuah report. Jadi kalau kita hanya mengassign value si parameter ini sekali doang dan si value-nya itu bakalan nggak akan pernah berubah. Ya, mungkin masih agak bingung ya kalau di situ. Kita klik kanan aja di sini, kita coba klik parameter, anggap misalnya kita mau bikin di sini di sini sorry ya. Ini parameter 1 kita delete aja, kita klik parameter namanya parameter 1 ya. Ya sorry, di sini di properties ya, teman-teman bisa melihat di sini namanya parameter 1 sesuai di sini. Kita ubah namanya menjadi misalnya company name. Nah ini karena company name ini adalah string maka disesuaikan. Jadi ini harus dipastikan kalau misalnya di Java kita itu dia string maka pilih yang string, tapi kalau integer pilih yang integer. Nah sini kan bisa banyak pilihan yang teman-teman bisa lihat string integer. Kalau misalnya di angka, jadi harus sama dengan yang di Java-nya nanti. Oke, di sini company name sudah berubah ya, parameter company name. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, nah dia tinggal kita arahin kemana-mana. Kalau kita preview, maka dia akan minta company name. Nah, kalau di sini di previewnya kita bisa masukkan misalnya dev mentor ya, dev mentor. Oh, udah kita pilih si Java-nya. Sorry, kenapa Java ya? Nah, di sini kalau kita lihat dia bisa banyak, mau teman-teman mau si report ini jadi apa sih nanti? Jadi PDF, mau jadi RTL, Docs, XLS atau Excel dan lain sebagainya. Tapi di sini kita fokus untuk ke PDF. Nah, nanti kalau udah dia bakal buka screen PDF-nya. Dia otomatis ya. Nah, ini yang PDF-nya. Ini tadi adalah company name yang kita tambahin tadi. Jadi di Dev Mentor ini ya. Nah, ini adalah si company name. Dimana company name ini tadi kalau kita lihat kita tambahin di sini ya. Dia ada minta tadi untuk menambah si company name.
Nah, itu untuk si parameter. Jadi si parameter itu bakalan dilempar dari backend. Oke, selanjutnya itu ada field. Jadi si field ya itu input nilai dinamis juga yang memiliki nilai yang berbeda-beda dalam report. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada field ya, bisa ditandai dengan F, $F, jadi ada field ID, last name, first name, street sama city. Nah, field ini tadi kita dapatin dari si database. Dari ada kolom last name, first name, street sama city. Nah, si ini bakalan di looping nih si field-nya tadi. Makanya dia bilang nilainya dinamis dan berbeda-beda dalam report. Jadi kalau misalnya di preview, nah tadi kan ada field tadi ya. Kita hanya nge-define-nya itu cuma sekali. Hanya satu row. Field ID, last name, first name, street. Hanya di satu row kan. Kita nggak nge-looping ke sini, nggak kita bikin banyak-banyak ID-nya, nggak sesuai datanya. Karena nanti kita nambahinnya ini di sini ya, kalau teman-teman lihat si ID ini dia di detail. Jadi sebenarnya ada di Jasper Studio ini ada yang namanya band. Kalau teman-teman lihat di sini ada band column header, band detail. Jadi semua yang ada di detail ini bakalan looping. Maka si field-nya bakalan beda-beda setiap row. Jadi kalau teman lihat di sini, ini field 0, field ID 0, field ID 1, field ID 2. Jadi walaupun kita jadi hanya masukin satu doang ya, satu row, dia bakalan di looping sesuai data yang ada di database kita. Nah, itu yang untuk yang field ya. Lalu selanjutnya ada variable. Variable ditandai dengan $P. Nilai ini disimpan dari disimpan ya. Disimpan dari kalkulasi data yang telah diekstrak dari database. Jadi biasanya variabel ini data yang telah diekstrak dari database. Contohnya itu misalnya total data yang ada di dalam satu halaman itu bisa dijadikan variabel. Cuman di sini kita ngambil adalah page number. Nah, si page number ini adalah bawaan dari si ini ya, dari si Jasper ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada namanya variabel. Variabel ini adalah bawaan dari si Jasper Studio tadi. Teman-teman bisa nambahin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya itu ada Oke, tadi kita udah coba pakai yang ini ya, template ya. Jadi kalau pakai template mungkin teman-teman masih bingung bagian-bagiannya. Jadi kita bakalan coba lagi bikin yang baru. Terus teman-teman bisa bikin Jasper report. Jasper report. Terus teman-teman ambil bank design bener ya. Nah, nanti ini blank A4 misalnya. Ini anggap aja misalnya employee. Karena kita mau bikin report untuk report si employee ya. Kalau udah next. Nah, ini tadi kan kita ngambil yang sampel ya. Nah, sekarang kita ambil dari database kita. Nah, di sini saya udah connect ke database saya. Di sini ada table. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung kenapa di sini udah tiba-tiba, karena sebelumnya saya udah nambahin koneksinya. Tapi kita coba ini ya, kita bikin baru lagi biar teman-teman bisa ngikutin. Klik new. Lalu di sini tarik JDBC ya, JDBC ini database, JDBC connection. Order next. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya di sini saya pakai PostgreSQL. Teman-teman pilih PostgreSQL. Kalau misalnya yang nggak ada, defaultnya sih ini nggak ada sih PostgreSQL. Jadi teman-teman harus tambahin manual. Nambahinnya dari driver class patch, terus nanti teman-teman add jar filenya. Jadi kalau teman-teman add, terus ini ada jarnya. Teman-teman bisa download di ini ya, di internet ada untuk si PostgreSQL. Jadi kalau misalnya tarik aja misalnya PostgreSQL jar connection. Pilih ini driver, terus ini di sini. Nah, sorry, tinggal download ini. Download.
Kalau udah pilih download sini sesuai dengan Java teman-teman. Ini saya pakai 4274 tadi ya. Ini 4274. Jadi tinggal dimasukin ke sini, tinggal masukin ke situ, ke sini ya tadi ya. Kalau udah nanti di sini bakalan muncul. Kalau nggak muncul nanti teman-teman close dulu, terus buka lagi, di refresh. Karena kadang dia nggak ada gitu, nggak dapet karena harus di refresh dulu. Nah ini kita bikin yang lokal. Nah di sini sesuai dengan teman-teman, karena di sini saya defaultnya menggunakan 5432, teman-teman bisa juga memakai 5432. Ini port bawaannya. Jadi kalau teman-teman nggak ada setting Postgre-nya, dia bakal seharusnya masuk ke 5432. Lalu masukin ke database-nya, misalnya employee. Karena di sini saya sendiri itu menggunakan nama database-nya adalah employee. Kalau kita lihat di dbweaver, nah di sini teman-teman lihat di sini ada tabel employee ya, sesuai ya. Terus tabel saya ada departemen, ada employee, ada job. Ini datanya data ini sih, data dummy ya. Oke, kalau udah masukin usernya, ini standar default dari instalan Postgres. Kalau udah kita tes, nah sukses. Kalau teman-teman waktu ngetesnya tuh ada error, misalnya tuh errornya tadi itu saya ada ketemu error seperti ini. Jadi dia bilang the authenticate type 10 is not supported. Jadi ada beberapa yang teman harus lakukan untuk config si PostgreSQL-nya bisa running di Jasper Studio. Jadi cari aja di Stack Overflow sih saya tadi dapatnya. Jadi Jasper Studio coba ya, Jasper Studio ini. Teman-teman lihat di Stack Overflow, terus ikutin yang ini. Jadi tadi saya ngikutin yang pakai ini ya. Jadi tadi itu saya buka ke ini ya, C program file PostgreSQL, terus sesuai dengan versi tadi saya versi 14, terus data, buka si file ini. Nanti teman-teman cari yang ini ya, type database ada yang kayak gini. Nah ini sebelumnya itu Scrum SHH 256, terus teman-teman ganti ke Trust kalau udah di save. Kalau udah di save, nanti otomatis dia bakalan sukses kayak gini. Oke, untuk koneksi ke database kita. Kalau udah finish, oke, ini udah ke ini ya, ke lokal kita ya. Teman-teman bisa tambahin lagi kalau misalnya mau nambahin lagi database yang lain, yang di port lain misalnya. Kalau udah di public, di table kita ada table si departemen employee job. Nah, kalau kita lihat di employee itu ada employee ID, terus ada job ID, manager ID, departemen ID. Di departemen ada departemen ID, terus di job ada job ID. Nah, kalau dilihat di sini sih harusnya ini ya. Kita coba lihat di ini ya. Oh ya, ini redundant sih, harusnya nama kolomnya ini ID aja. Jadi teman-teman nggak saya ikutin ya kalau misalnya ini harusnya salah sih. Ini sebenarnya saya generate juga dari ChatGPT untuk si kolomnya. Jadi kalau misalnya ID langsung aja ID langsung. Kalau ini employee kan berarti ID langsung. Jadi nggak redundant, employee.employee ID kan agak agak nggak enak ya dibaca, agak gitu, agak panjang juga. Kalau gini job ID, harusnya job.id gitu. Jadi nggak usah ikutin yang ini, nanti teman-teman langsung bikin primary key-nya ke ID aja. Nah sekarang kita fokus mau ke employee. Nah di employee dia ada join ke beberapa table seperti departemen, job. Jadi kita masukin query, select bintang from employee. Nah sekarang kita mau di report nanti kita mau nampilin first name, last name misalnya. First name, last name, terus dia departemen apa, terus jobnya apa gitu. Nah berarti kita join dulu dong biar dapat si value dari si job tadi sama departemen. Berarti kita inner join ke job misalnya. Berarti di sini kita on job dot, harusnya kan job ID ya. Jadi kita salah. Di sini job
underscore id. Jadi kayak redundant gitu, harusnya job.id. Tapi ini nggak apa-apa. Kita lanjut aja, job id sama dengan employee.job id. Nah, karena di sini job id ya. Terus kita coba lagi inner join ke departemen. Nah, harusnya kan departemen id. Jadinya departemen id. Ini jadi redundant. Jadi harusnya nggak boleh seperti ini sih. Oke, on department id sama dengan employee.department id. Kalau udah, ini tinggal next. Teman-teman sesuaikan aja kebutuhannya ya. Nanti kalau udah next, oke. Ini gini, the following problem department doesn't exist. Department id doesn't exist. Ini semua aja kita back. Dia bilang department id doesn't exist. Department bener sih. On department the employee department id. Oke, apa yang salah ya? Inner join department on department id. Department, oh sorry, ini nggak begini. On department id employee department id. Oke, harusnya aman sih. Oke, dapet ya. Nah, kalau udah kita masukin employee id, kita mau tahu id-nya. Terus kita mau tahu last name-nya. Kita mau tahu last name-nya. Terus kita mau tahu dia job title-nya apa. Terus kita mau tahu dia departemennya di mana. Nah, ini aja ada 5 kolom yang kita butuhkan di sini dari semuanya ini ya. Kalau udah kita next, grup B-nya dikosongin aja. Kalau udah finish. Nah, sekarang bakalan kosongan seperti ini. Ini adalah blank design kita. Kalau udah kita lihat lagi kembali lagi ya. Nah, di sini kita ke blank design lagi. Nah, di blank design ini ada beberapa band ya. Jadi kalau tadi kan kita udah lihat ya, di sini ada band title, band page header, band column header, detail, column footer, page footer. Jadi ini namanya adalah band ya. Jadi kalau teman-teman lagi belajar Jasper Studio, terus teman-teman teman lain itu nanya band ini apa, jadi ini ya. Ini title band, page header band. Nah, yang pertama itu ada title. Teman-teman lihat di sini ada title, page header, column, detail, column footer, page footer sama summary. Nah, si band ini sebenarnya nggak perlu teman-teman pakai semua. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai summary ya nggak apa-apa, nggak usah ditambahin summary-nya. Kalau misalnya teman-teman nggak butuh footer juga nggak apa-apa, si footernya juga itu dihapus saja gitu. Oke, yang pertama itu adalah title band. Nah, title band itu apa sih? Title band itu adalah title yang akan ditampilkan di halaman pertama dan berada di posisi paling atas. Nah, kalau kita lihat tadi yang di ini ya, yang di template kita, di sini kita lihat ada title band ya. Nah, di dalam title band ini ada title, terus ada exhibition sama company name. Nah, tadi dia bilang di title akan tampil di halaman pertama dan berada di posisi paling atas. Berarti kalau kita punya lebih dari satu halaman, maka si title band ini nggak akan muncul karena dia bilang akunnya muncul di halaman pertama dan berada di posisi paling atas. Oke, kita coba buktikan ya. Nah, ini kita preview PDF dari report. Oke, ini title yang tadi di halaman pertama di paling atas. Kita coba ke halaman kedua. Ini adalah halaman P1 dari 2 ya. Ini adalah halaman 2. Nah, di halaman 2 itu dia nggak ada title ya. Oke, jadi terbukti ya benar ya.
Jadi si title ini adanya di halaman satu aja, halaman pertama. Di halaman kedua dia nggak akan muncul, nggak akan. Oke, itu untuk yang title. Lalu ada lagi yang namanya page header band. Jadi si page header ini akan tampil di setiap halaman dan berada di posisi paling atas. Kecuali pada halaman pertama. Kenapa pada halaman pertama dia nggak muncul paling atas? Karena di halaman pertama sudah diambil oleh si title band tadi. Oke, aman ya. Berarti dia hanya akan muncul di paling atas di halaman kedua. Ini page header band. Kalau misalnya kita lihat di sini, ada nggak ya? Header. Oke, headernya kosong di sini, nggak ada tanda segitiganya. Di sini yang ditempel di sini nggak ada ininya ya, page header. Jadi kalau di sini page header akan tampil di setiap halaman dan berada di posisi paling atas, kecuali pada halaman pertama. Selanjutnya ada kolom header. Oke, ini kita coba aja ya, page header ya. Page header di sini. Kita tambahin text field aja. Oke, sekarang ada text field di page header. Text fieldnya ini tambahin aja, misalnya header. Kalau kita preview, oke sorry, ini karena dia string, kita masuk fungsinya header. Nanti kali bilang header karena be resolved to variable, dia ngira ini variable. Oke, coba lagi. Nah, ini header. Nah, si header ini tadi katanya adalah, kita coba buka, header akan tampil di setiap halaman dan berada posisi paling atas, kecuali halaman pertama. Di halaman pertama, headernya nggak paling atas, karena udah dimakan sama si title. Di halaman kedua, dia baru di paling atas. Jadi kalau nanti ada halaman ketiga, dia tetap di paling atas, kecuali di halaman pertama. Oke, itu untuk yang header. Lalu ada namanya page header. Page header ini akan tampil di setiap halaman dan berada di posisi paling atas kecuali pada halaman pertama. Oke, sorry, ini udah tadi ya. Itu yang page header. Lalu ada kolom header band. Kolom header ini dari detail band. Jadi kalau kita balik lagi ke desain, kolom header, nah kolom header ini, jadi kolom header ini adalah header dari detail. Nah, detail kita ini, header kita ini. Jadi kolom header ini biasanya untuk nama ini, nama judul filenya. Jadi si detail ini buat apa? Ini detail ini untuk last name, first name gitu. Kalau dilihat, nah si di dalam si kolom header pasti dia menggunakan static text karena si filenya ini, nama filenya ini nggak akan pernah berubah gitu. Makanya kita menggunakan static text. Oke, itu yang si kolom header. Lalu selanjutnya di bawahnya adalah detail band. Detail dari kolom di mana data yang akan di looping. Nah, ini detailnya. Nah, di dalam detail ini si file-filenya akan di looping. Makanya kalau kita lihat di preview, nah ini kan di looping nih, sesuai dengan yang ada di database-nya. Selanjutnya ada ke ini ya, kolom footer. Footer kolom. Jadi dari sini nanti bisa kita bikin footernya di sini. Contoh misalnya di sini ada 32 orang ya, 32 orang, maka kita bisa bikin di sini misalnya total 32. Jadi di sini ada footernya, kolom footer. Nah, itu kolom footer. Nah, tadi kan ada kolom footer, ada juga namanya page footer. Page footer tuh yang di sini. Yang tanggalnya, harinya, terus halaman dari halaman berapa ke halaman berapa gitu. Oke, selanjutnya ada summary band. Jadi summary report tampil di paling halaman terakhir. Jadi di sini kalau teman-teman lihat summary-nya nggak ada, kita bisa tambahin ya. Tambahin ya. Enggak ya? Nggak mau ya?
Oke, intinya si summary ini coba ini. Nah, yang ini summary ini ya. Oke, BTP. Properties free layout. Baiknya coba kita naikin dah 20. Nah ini ya, dia nggak nampil lagi ya. Ini terlalu dah. Nah ini summary tadi ya. Ini baru bisa kita lempar. Ini masukin kayak static text saja dah. Kita masukin misalnya summary. Biasa summary di pojok kiri sih. Oh, udah di review. Ini kita main. Oke, nah ini summary-nya. Jadi summary ini bakalan muncul di halaman terakhir. Biasanya kalau teman-teman mau bikin summary dari sebuah report, misalnya pengeluaran ya selama 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember. Terus itu kan ada beberapa itu ya, beberapa halaman. Anggap aja misalnya ada 12 halaman. Berarti di halaman ke-13 itu teman-teman bisa nge-summary dari bulan 1 sampai bulan 12 total pengeluaran berapa gitu. Nah, itu untuk summary-nya ya. Jadi dia bakal muncul di paling akhir dari sebuah report. Oke, itu untuk penjelasannya.